Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dr. Royman Simanjuntak, spesialis bedah torak, kardiak, dan vaskuler. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa aja sih obat-obat pengencer darah dan apa saja bedanya. Pertama saya akan menjelaskan apa itu gumpalan darah. Pertama-tama kita bahas dulu, gumpalan darah adalah terdiri dari sel darah merah, trombosit, sel darah putih seperti yang dilihat di gambar ini. Nah, kerja antikoagulan dan antiplatelet atau pengencer darah adalah untuk menjaga bagian tersebut saling menempel atau membentuk gumpalan darah supaya tidak terjadi gumpalan darah. Kenapa hal ini penting? Biasanya dokter meresepkan obat ini untuk membantu mencegah serangan jantung dan stroke yang disebabkan oleh pembekuan darah. Karena gumpalan darah dapat menghalangi aliran darah ke jantung atau otak dan menyebabkan serangan jantung atau stroke. Nah, jadi apakah bisa dijelaskan tipe-tipe pengencer darah? Yang harus kalian tahu guys, adalah terdapat dua jenis obat pengencer darah yang secara garis besar dibagi menjadi antiplatelet dan antikoagulan. Kedua tipe obat ini merupakan pengencer darah dengan cara kerja yang berbeda. Jadi tentunya pastinya dipakai pada kasus-kasus yang berbeda. Apakah antiplatelet? Yang pertama kita bahas dulu antiplatelet. Sesuai namanya, antiplatelet dengan mencegah adalah berguna untuk mencegah terjadinya penggumpalan darah dengan cara mengurangi agregasi platelet. Nah, antiplatelet ini digunakan pada kasus-kasus di mana penyakit tersebut disebabkan karena adanya pembentukan plak yang menghambat aliran darah, seperti stroke atau penyakit jantung koroner. Nah, salah satu contoh obat antiplatelet yang paling terkenal adalah aspirin atau aspilet. Nah, aspirin sendiri merupakan antiplatelet yang paling sering digunakan. Aspirin itu diberikan sehari sekali dengan dosis 80 mg. Pasti teman-teman pernah menggunakan aspirin untuk meredakan nyeri. Tetapi apakah teman-teman tahu bahwa dia juga memiliki fungsi sebagai pengencer darah? Adapun kita lihat lagi, aspirin ini memiliki banyak efek samping bila teman-teman tidak berhati-hati dalam mengkonsumsinya. Karena aspirin merupakan pengencer darah. Apabila diminum lebih dari dosis 150 mg per kilogram berat badan dapat menyebabkan bentuk perdarahan seperti adanya muntah darah dan BAB darah. Nyeri perut dan mual juga akan dirasakan oleh pasien. Karena cara bekerjanya, aspirin sudah jarang digunakan sebagai pengencer darah karena toksisitas akut dan efeknya pada orang yang mengidap asma. Maka kebanyakan dari dokter sekarang akan menggabungkan tata laksana mereka dengan obat antiplatelet lain. Yang paling sering adalah clopidogrel atau bisa disebut merek tertentu. Clopidogrel sering digunakan dengan dosis sehari sekali 75 mg. Nah, bagaimana dengan antikoagulan? Ya, antikoagulan itu adalah sebagai juga pengencer darah. Juga bekerja mencegah terjadinya penggumpalan darah. Namun dengan cara menurunkan kinerja pembekuan darah. Sehingga baku pembukaan darah penting yang kita sebut fibrin tidak dapat terbentuk. Antikoagulan sendiri lebih digunakan pada pasien yang menderita penyakit yang menyebabkan pembentukannya kita namakan trombus dalam dunia medis. Penyakit ini meliput berbagai penyakit irama jantung abnormal, tromboembolivena atau yang kita sebut DVT, atau adanya penyakit pada katup jantung yang biasanya katup jantungnya sudah diganti dengan mechanical valve atau adanya gangguan irama jantung seperti atrial fibrilasi. Nah, teman-teman harus tahu bahwa antikoagulan ini sendiri memiliki lebih banyak kelasnya daripada antiplatelet. Terdapat unfractionary heparin, low molecular weight heparin seperti enoxaparin, danaparoid, antagonis vitamin K juga bisa seperti warfarin.
dan beberapa lagi obat yang memiliki fungsi penghambat. Terdapat unfractionary heparin, low molecular weight heparin seperti enoxaparin, danaparoid atau antagonis vitamin K, ya seperti warfarin, dan beberapa lagi obat yang memiliki fungsi menghambat bagian tertentu dan yang kita namakan kaskade koagulasi. Sebelum pemberian kedua obat ini, tentunya harus diperiksa profil darah untuk melihat apakah teman-teman memiliki masalah dengan pembekuan darah. Nah, apakah perbedaan antara keduanya? Pertama, mekanisme kerja, di mana antikoagulan bekerja pada faktor-faktor pembekuan darah, sementara antiplatelet bekerja pada trombosit. Target kerja kedua hal ini juga berbeda, di mana antikoagulan menghambat pembekuan faktor dalam sistem koagulasi, sedangkan antiplatelet menghambat fungsi trombosit. Ketiga, penggunaan umum pada kedua obat juga berbeda, di mana antikoagulan biasanya digunakan untuk mencegah atau mengobati penyakit vaskuler seperti trombosis vena dalam, DVT, emboli paru, dan fibrilasi atrial, sedangkan antiplatelet digunakan untuk mencegah penyakit kardiovaskuler seperti serangan jantung, stroke, iskemik. Beberapa contoh obat antikoagulan adalah warfarin, heparin, dan rivaroxaban, sedangkan antiplatelet adalah aspirin, clopidogrel, dan ticagrelor. Apakah kedua obat ini bisa diminum secara bersamaan? Nah, terkadang terdapat beberapa kasus yang mengharuskan kita sebagai dokter untuk menggabungkan kedua obat ini ke dalam pengobatan teman-teman. Sebagai contoh, apabila teman-teman baru saja memasang stent jantung, namun memiliki riwayat adanya gangguan irama jantung, kita gabungkan kedua obat ini agar tidak terjadinya penggumpalan darah yang diinginkan. Dan mungkin juga kalau Anda mendapatkan stent dalam waktu beberapa saat, mungkin setahun, Anda juga harus makan kombinasi dua antiplatelet seperti aspirin, clopidogrel, dan mungkin bisa yang lainnya. Nah, tips penting yang perlu diketahui saat minum pengencer darah: pertama, ikuti dosis yang ditentukan oleh dokter, jadi jangan melebihi dan jangan kekurangan. Kedua, minum obat konsisten setiap hari di waktu yang sama. Ketiga, pastikan untuk memberitahu perawat dokter gigi tentang penggunaan obat Anda untuk menghindari potensi interaksi obat atau prosedur lainnya. Pemeriksaan dan pemantauan rutin untuk menyesuaikan dosis. Kelima, berhati-hati saat konsumsi obat lain dan konsultasikan terlebih dahulu karena ada beberapa obat yang bisa berinteraksi dengan pengencer darah. Keenam, perhatikan tubuh Anda untuk perdarahan yang tidak biasa, berkepanjangan dan memar-memar. 7. Hindari aktivitas yang meningkatkan risiko perdarahan atau cedera. 8. Hindari makanan tinggi vitamin K jika konsumsi warfarin seperti pisang, bayam, brokoli, atau sayur-sayuran yang berwarna hijau. 9. Hindari konsumsi alkohol karena dapat meningkatkan risiko perdarahan. Nah, jadi teman-teman, saya sudah menjelaskan dua perbedaan pengencer darah ini. Ingat ya, harus tips-tips penting saat konsumsi pengencer darah. Dan jangan lupa untuk selalu stay healthy dan happy guys. Thanks for watching this video. Don't forget to like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya.